warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ilmiah. Saya merupakan salah satu dosen di program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Dilepas Lamongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi yang ada pada mata kuliah bioteknologi yang akan saya pergunakan sebagai persyaratan dalam mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Materi yang akan saya sampaikan di sini juga berperan sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh asesor maupun reviewer untuk menilai diri saya. Dalam proses pembelajaran tentu kita dituntut untuk sesuai dengan acuan. Acuan salah satunya adalah perangkat pembelajaran. Di sini saya menggunakan perangkat pembelajaran dalam mengatur proses perkuliahan adalah dengan memanfaatkan atau menggunakan RPS. Untuk RPS mata kuliah bioteknologi ini sendiri memiliki kode mata kuliah 020525 dengan bobot 3 SKS, rumpun MK, dasar biologi, dan bersifat wajib bagi mahasiswa semester 6. Sehingga dari itu, maka mata kuliah ini akan diprogramkan di tahun akademik genap. Selain identitas yang sudah disampaikan, mata kuliah bioteknologi juga mencakup CPL Prodi, yakni kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang terinternalisasi dalam bentuk sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Selain itu, ada juga CPMK. Untuk M1, mahasiswa mampu memahami tujuan dan ruang lingkup bioteknologi. M2, mahasiswa mampu memahami pengertian prinsip dasar dan perkembangan bioteknologi. M3, mahasiswa mampu memahami bioteknologi konvensional dan modern. M4, mahasiswa mampu memahami bioetika. Dan yang terakhir, M5, mahasiswa mampu memahami aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Sehingga untuk deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mengkaji dan mendiskusikan aspek bioteknologi dalam kehidupan berupa pengertian dan perkembangan ilmu bioteknologi berdasarkan sejarahnya. Selain itu, mata kuliah ini menjelaskan berbagai contoh aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Tentu saja dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan beberapa sumber referensi, baik yang berperan sebagai referensi utama maupun pendukung, dan ini juga tertuang di RPS. Untuk referensi bisa berupa textbook atau diktat, dan juga beberapa di antaranya adalah jurnal ilmiah yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran juga dilengkapi oleh media pembelajaran, misalnya ada file PowerPoint yang digunakan, kemudian juga ada LCD dan proyektor. Selain itu juga ada siasat untuk proses absensi bagi mahasiswa. Selain itu juga dalam proses pembelajaran ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi dan 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian yang di dalamnya termasuk UTS dan UAS. Dalam metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pemaparan materi ini bisa dengan cara ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa, presentasi yang dilakukan terkait dengan tugas, baik tugas kelompok maupun individu, praktikum berupa praktikum sederhana terkait dengan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Selain itu ada studi kasus terkait dengan permasalahan adanya bioteknologi dalam kehidupan
Ini nanti bisa berasal dari sumber internet ataupun literatur tertentu terkait dengan pandangan bioteknologi di masyarakat. Tentu saja dalam proses penilaian ini saya menggunakan beberapa kriteria, yakni ada kriteria penilaian terkait dengan keaktifan, kemudian tugas mandiri, tugas terstruktur, UTS, dan UAS. Nilai atau bobot untuk keaktifan adalah 10%, kemudian tugas mandiri 20%, tugas terstruktur 20%, dan pelaksanaan UTS maupun UAS yang masing-masing adalah 25%. Selanjutnya akan saya sampaikan video pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kedua terkait dengan bioteknologi konvensional dan modern. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita kembali lagi bertemu pada mata kuliah bioteknologi pada pertemuan kedua. Ya. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya. Jadi untuk mata kuliah bioteknologi ini minggu lalu kita sudah di pertemuan pertama. Kita membahas RTS, kontra, dan juga ruang lingkup bioteknologi. Maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan bagian dari materi terkait dengan bioteknologi konvensional dan modern. Jadi kalau secara umum biologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan modern. Hal ini didasarkan dari apanya? Ya. Jadi ada pembagian atau perbedaan antara konvensional dengan modern. Kalau yang konvensional atau biasa orang menyebut tradisional itu ada beberapa ciri-ciri yang membedakan. Pertama, prosesnya dilakukan secara sederhana. Contohnya apa? Pembuatan roti. Kemudian ada lagi, apa lagi? Tempe ya. Kemudian ada beberapa contoh produk fermentasi yang dianggap sederhana. Mungkin yogurt, Yakult itu sederhana. Karena kenapa? Karena dari prosesnya yang sederhana ya. Kemudian atau dilakukan secara umum oleh manusia bisa. Ya, secara umum kan bisa. Contohnya tape. Tape itu orang yang tidak kenal pendidikan pun bisa untuk memproduksi tape. Berbeda kalau nanti kita membahasnya adalah bioteknologi yang modern. Kalau modern itu adalah metodenya sudah otak-atik bahan genetik lebih tepatnya, sehingga akan dihasilkan produk hasil rekayasa genetika. Contohnya beberapa produk rekayasa genetika mungkin kalian pernah temukan ya, atau pernah dengar. Salah satu produknya itu di sini ada. Nah, ini ada contoh hasil dari teknik rekayasa genetika. Berarti masuk pada bioteknologi yang modern. Kenapa bisa dikatakan bioteknologi modern? Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Ini ada yang unik dari gambar ini. Karena kenapa? Karena ada bahan genetik yang disuntikan, boleh. Tapi sebelumnya harus dikeluarkan. Contohnya ini ada misalnya ini sel pankreas. Kira-kira kalian tahu kan waktu belajar biologi sel itu ada namanya sel. Nah, ini ada namanya sel pankreas.
Di sel pankreas itu bisa menghasilkan salah satunya adalah insulin, benar. Jadi insulin itu bisa dihasilkan di kelenjar pankreas, sel pankreas. Nah, ternyata misalnya ada orang yang ternyata insulinnya itu tidak bisa diproduksi. Apakah bisa dibantu kira-kira? Bisa. Kalau sekarang kita ada teknik rekayasa genetika, maka hormon insulin itu bisa dihasilkan di luar. Dengan bantuan apa? Contohnya ini. Apa ini? Ya, bakteri. Jadi ini adalah sel bakteri. Ini sel manusia. Dengan adanya kecanggihan atau teknologi, maka DNA yang dari manusia yang bisa menghasilkan insulin ini bisa dipindahkan ke bakteri. Apakah bakteri ini punya sifat untuk menghasilkan insulin? Bisa. Kenapa? Karena apa? Ini kan bisa menghasilkan insulin karena ini sel bakteri. Iya, DNA rekombinan, artinya DNA-nya digabungkan antara manusia dengan bakteri. Sehingga bakteri ini kalau misalnya membelah maka akan memproduksi insulin. Jadi kalau misalnya mau diproduksi secara besar-besaran, hingga nanti ditumbuhkan di tempat ini yang namanya fermentasi, ya, tempat fermentasi atau fermentation tank. Nah, karena pertumbuhan bakteri itu cepat, sehingga kan kalau membelah pasti insulin dihasilkan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya untuk bisa menghasilkan hormon insulin? Yaitu dengan cara ekstraksi dan purifikasi. Ekstraksi adalah pengeluaran dari selnya, karena ini kan bakteri, di dalam bakteri ya. Kemudian harus diekstraksi, dikeluarkan senyawanya itu, entah itu senyawanya ada di dalam selnya atau di luar, nanti harus dipisahkan dari medianya atau dari selnya. Kemudian harus dipurifikasi. Purifikasi itu apa? Purifikasi dimurnikan, sehingga nanti ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini salah satu contoh penerapan bioteknologi, tapi ini bioteknologi yang modern. Nah, ini juga sama ya, ini juga sama. Kemudian, nah, contoh yang sederhana. Ini kalau yang konvensional atau yang sederhana. Jadi konvensional ataupun sederhana ataupun tradisional itu cenderung adalah memanfaatkan mikroorganismenya untuk menghasilkan produk yang optimal. Tapi tadi ada ciri-cirinya bahwa tidak perlu ada keahlian. Contohnya apa? Pembuatan tempe, tape, roti, nah, pengomposan sampah. Ini adalah semua contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Ya. Kalau pembuatan roti, ini bahan dasarnya apa kira-kira? Bisa gandum, tepung-tepungan, ya. Tapi diubah menjadi roti, kan berbeda teksturnya. Dari bahan yang sama, bahannya itu tetap itu ya, dari gandum ataupun tepung-tepungan, tapi nanti akan berubah menjadi roti. Ada tidak yang membedakan antara tepung dengan roti? Ada, ya. Misalnya dari tekstur, bentuk. Kira-kira siapa yang bisa mengubah dari tepung gandum menjadi roti? Ragi. Ya, jadi ini ragi itu termasuk salah satu dari mikroorganisme. Nah, ragi tape, roti itu juga sama, atau ragi tempe. Karena di sini ada peran dari mikroorganisme yang mengubah bahan tadi. Nah, pengomposan juga pengomposan sampah itu juga sama. Tapi kita tidak tahu di situ karena banyak sekali kan mikroorganisme yang melakukan proses pembusukan. Ya. Nah, ini bisa menjadi kompos sampah. Kalau misalnya mikroorganisme itu memanfaatkan bahan organik yang ada pada baik itu misalnya kedelai, baik itu misalnya pada gandum, itu kan mengandung bahan organik yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme.
organisme. Nah, ada juga mungkin yang kalian belum atau masih jarang kalian temukan. Itu contohnya kalau tadi kan seputar minuman dan makanan. Ternyata ada juga misalnya antibiotik. Pernah tidak kalian bayangkan bahwa antibiotik itu juga adalah proses yang dihasilkan oleh mikroorganisme? Pernah tidak kalian bayangkan? Atau pernah atau tidak kalian menggunakan antibiotik? Ayo Sabrina, antibiotik jenis apa yang biasa digunakan? Ya, amoxicillin. Itu antibiotik itu senyawa. Tapi senyawa itu sudah keluar dari mikroorganisme. Contohnya ada penisilin. Penisilin itu antibiotik. Pernah ya? Ada yang pernah pakai penisilin? Nah, jadi penisilin itu termasuk antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dan itu pun prosesnya bertahap, panjang sekali untuk kemudian menemukan antibiotik jenis penisilin. Nah, ini yang bisa menghasilkan penisilin, Penicillium notatum. Nah, selain itu ada breeding ya, ada breeding, kemudian juga persilangan. Itu contoh-contoh bioteknologi yang konvensional atau tradisional, karena orang dari zaman dulu itu sudah ada teknik-teknik untuk menghasilkan produk unggul, entah itu dengan cara dikawinkan, disilangkan. Jadi kan ada usaha dari manusia untuk memperbaiki kualitas ya, dengan cara tadi persilangan. Kalau yang dari gambar ya, dari gambar ini tadi adanya proses persilangan ya. Kalau ini perkawinan sama juga, intinya simpannya ini digabungkan. Kira-kira mana yang menang? Nah, itu kalau terkait dengan persilangan maupun perkawinan. Jadi bahan genetiknya nanti yang mana probabilitas tinggi untuk bisa muncul. Nah, kalau yang bioteknologi modern itu tidak bisa. Ya, kalau misalnya kita dengan cara mengawinkan, misalnya ini ya, golden rice. Ya. Tadi kan kita tahu bahwa yang sebelumnya itu dengan cara perkawinan, tapi ini kan ada sifat yang diunggulkan. Kira-kira sifat apa yang diunggulkan kalau ini golden rice ini? Beta karoten itu dari mana? Dari ya, vitamin A. Vitamin A itu ada di mana? Beta karoten itu tidak ada di beras yang normal, tapi di sayur. Wortel ya. Ini ada di wortel. Sedangkan padi tidak bisa. Kira-kira bisa tidak padi dikawinkan dengan atau disilangkan dengan wortel? Nggak bisa. Ya nggak bisa kan? Kenapa bisa tidak bisa? Karena kan ada sini. Ya nggak cocok. Ya nggak cocok. Dampaknya tidak cocok. Ya. Kalau manusia dikawinkan dengan selain manusia, kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak Selain manusia. Iya. Tidak bisa. Bukan kayaknya, tapi memang tidak bisa. Jadi tidak bisa. Manusia tidak bisa selain manusia. Kenapa? Karena kromosomnya beda, nggak cocok. Mungkin ada kejadian hewan. Kalian pernah dengar nama keledai? Keledai itu bisa maksudnya hasil persilangan dari manusia sama manusia. Udah dengan zebra. Atau kalau kerbau pokoknya dari spesies yang berbeda. Jadi kalau misalnya keledai ya, itu tuh hasil dari tadi ya, antara satu spesies yang berbeda itu bisa. Tapi kalau nanti disilakan lagi tidak bisa, ya Sabrina ya. Itu contohnya. Tapi kalau manusia dikawinkan dengan yang lain itu tidak bisa. Ya, karena tadi. Maksudnya tidak cocok. Tidak.
Tapi memang lucu ini sebenarnya. Nggak kebayang ya. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi karena berbeda spesies, bagaimana biar bisa dapat sifat wortelnya ini? Yaitu tadi caranya disisipkan gennya. Ya. Jadi gen-gen ini kan ada di setiap organisme. Contohnya beta karoten ini dihasilkan dari wortel. Nah ini beras itu sifatnya sendiri, tapi kita ingin mendapatkan beras yang kaya akan vitamin A. Biar beras ini punya sifat seperti wortel, karena wortel kan baik untuk mata. Tinggal nanti di mana gen yang menyandingkan beta karoten disisipkan sehingga jalurnya, ya jalur metabolismenya nanti bisa dihasilkan beta karoten. Kalau yang ini tanpa adanya jalur ini, sehingga berasnya tetap warna putih dan tidak punya beta karoten. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo, Yuni, silakan bertanya Yuni kalau tidak ada yang bertanya Yuni. Itu kan tadi ada beras merah kamu itu. Bukan merah. Beras merah Bu. Bukan beda, bukan beras merah. Tapi ini kalau dari warnanya agak-agak menyala. Tapi bukan beras merah. Kalau beras merah itu kan biasanya digunakan oleh orang yang Iya, sakit gula itu gimana Bu? Itu ada perkawinan apa enggak? Kok bisa jadi beras merah gitu? itu tiap varietas. Mungkin dengan cara disilamkan sehingga muncul lagi sifat baru. Tapi kalau misalnya standarnya kan beras itu kan ada beras ketan ya. Itu kepadanya berbeda. Jadi setiap misalnya manusia kan ada kulit putih, kulit hitam ya kita analogikan seperti itu. Kalau tadi ya beras merah berarti kan ada sifat warna merah tadi yang tidak dimiliki oleh warna putih gennya. Ya. Nah, kalau yang ini golden rice. Jadi karena ini beta karoten sehingga warnanya seperti warna sayur. Sayur wortel. Ya, agak-agak kuning-kuningan. Bisa dimakan ini. Ini bisa dimakan ini, tapi harganya mahal. Karena orang yang bikin itu pun bukan semuanya. Ini kan bioteknologi yang modern, sehingga hanya orang-orang yang punya keahlian yang bisa. Kalau kita kan mungkin bikin tape, roti itu kan kita tahu dan tidak perlu belajar. Pokoknya tahu bahannya sudah. Tapi kalau yang ini walaupun kita tahu sejarahnya atau prosesnya tahapannya seperti ini, ada misalnya jalur metabolisme untuk menghasilkan beta karoten, tapi kan butuh keahlian orang. Harus mahir memanfaatkan, punya keahlian. Ya. Ada lagi? Ini alternatif buat yang nggak suka wortel juga. Boleh, iya. Orang tidak suka wortel, maunya makanannya biar berasnya ada vitamin A-nya, disisipkanlah saja gen untuk penyandi beta karoten. Jadi kan ada keuntungannya. Satu, bikin kenyang karena sumbernya karbohidrat. Yang kedua, vitamin. Ya. Jelas kan sampai di sini? Jelas. Ya. Jadi itu tadi terkait dengan, nah ini sama ya jalur pathway-nya. Jadi intinya ini adalah proses menghasilkan ini tadi jalurnya. Ya. Jadi misalnya geranil difosfat, fiton itu karena ada enzim yang ini. Kemudian likopen sampai nanti setelah likopen dengan adanya bantuan likopen beta siklase menghasilkan beta karoten. Nah ini yang golden rice. Tapi kalau bukan golden rice tidak ada jalur atau pathway seperti ini. Ini yang membedakan. Sudah jelas kan sampai sini? Ya, karena sudah jelas saya anggap cukup. Untuk selanjutnya nanti tolong kalian persiapkan. Jadi tugasnya ini adalah kalian nantinya akan mencari atau membuat mini paper yang kemudian nanti bisa dipresentasikan untuk penilaian tahap selanjutnya, melengkapi proses penilaian. Mungkin sampai di sini untuk kuliah kita. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan bisa ketemu kembali ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.